Oke, kita bicara soal pamintihan. Nah, pamintihan ini yang perlu diketahui adalah dia dikeluarkan oleh Raja Majapahit ke-10, namanya Suraprabawa, atau yang kita kenal dengan sebutan Prabu Brawijaya IV. Prasasti Pamintihan dikeluarkan pada tanggal 14 Mei tahun 1473 Masehi. Sebelum lebih panjang soal prasasti Pamintihan, ada baiknya kita mengenal dulu siapa, apa, bagaimana Suraprabawa, dan bagaimana kondisi Majapahit di saat itu. Nah, ini adalah perjalanan karir terakhir Suraprabawa, yaitu sebagai Bre Pandan Salas sejak 1447. Kemudian dia meninggalkan Pandan Salas. Jadi Bre itu adalah nama jabatan, Pandan Salas itu nama tempat. Pada 1466, yaitu saat kakaknya Girisawardhana meninggal. Dia mendapat waris di Tumapel, sehingga dia menjadi Bre Tumapel pada 1466, yang juga otomatis menjadi Bre Kabalan karena belum sempat diganti. Jadi Bre Kabalan sebelumnya adalah Girisawardhana tapi meninggal. Terus kemudian juga menjadi Bre Dikeling, tapi itu diberikan kepada anaknya Girindrawardhana. Pada tahun yang sama, otomatis dia juga naik tahta menjadi Raja Majapahit ke-10. Nah, itu perjalanan karir Suraprabawa sebelum menjadi Raja Majapahit. Dia menjadi Raja Majapahit hingga 1474. Enggak sampai 10 tahun ya, 8 tahun. Ini adalah sekilas silsilah Suraprabawa. Kita mulai dari Hayam Wuruk. Hayam Wuruk itu Raja Majapahit keempat. Karena dimulai dari saat inilah perubahan-perubahan di Majapahit berpengaruh terhadap Suraprabawa. Hayam Wuruk mempunyai seorang adik bernama Iswari. Nah, Iswari ini mempunyai anak namanya Wikramawardhana. Tapi Hayam Wuruk juga mempunyai anak hasil pernikahannya dengan Paduka Sori. Anaknya bernama Kusumawardhani. Nah, setelah Hayam Wuruk mangkat, maka otomatis Kusumawardhani naik tahta menjadi Raja Majapahit ke-5, tepatnya Maharani karena dia perempuan ya. Jadi Wikramawardhana yang ternyata adalah ponakan dari Hayam Wuruk itu kemudian menikah dengan anaknya Hayam Wuruk. Jadi saudara sebenarnya, tapi agak jauh. Menikah, kemudian Kusumawardhani meninggal, sehingga otomatis Wikramawardhana menggantikan. Jadi dia tidak menjadi Raja Majapahit ke-5 ke-6, tapi tetap ke-5 karena sebelumnya dia juga membantu Kusumawardhani untuk memerintah Majapahit. Jadi suami istri jadi raja, tapi karena meninggal Kusumawardhani, maka tinggal Wikramawardhana. Pernikahan Wikramawardhana dan Kusumawardhani tidak punya anak, sehingga tidak punya putra mahkota. Nah, Wikramawardhana menikah dengan Bre Daha yang kedua. Bukan menikah sih, selirnya. Dia dari pernikahan dengan selir itu, dari selir itu Wikramawardhana punya 3 anak. Yang pertama Rajasa Kusuma. Ini meninggal sebelum sempat naik tahta, Rajasa Kusuma. Anak kedua adalah Suhita. Nah, Suhita ini yang kemudian menggantikan Wikramawardhana menjadi Raja Majapahit ke-6. Kemudian Suhita meninggal, digantikan oleh adiknya Kertawijaya sebagai Raja Majapahit ke-7.
Selanjutnya, Kertawijaya menikah dengan Jayawardhani atau Bredaha atau orang tua dari selirnya Wikramawardhana. Ya, orang tua, jadi lebih tua ini istrinya. Jadi anaknya Wikramawardhana dari selir menikah dengan mertuanya Wikramawardhana. Pernikahan itu menghasilkan keturunan, ada 3 ya kalau nggak salah 3. Nah, yang pertama Rajasawardhana, ini kemudian menggantikan Kertawijaya, dia Raja Majapahit keempat. Kemudian adiknya adalah Girisawardhana, dia menggantikan Rajasawardhana. Nah, dari sini baru kan ada keributan, karena biasanya yang menggantikan itu bukan adik ya, tapi anak, kecuali yang di atas tadi karena tidak punya anak. Nah, Girisawardhana ini menggantikan Rajasawardhana. Kok bisa? Karena dia mengalahkan putra mahkota Rajasawardhana. Setelah meninggal baru ada Suraprabawa. Nah, itu ada garis merah, itu keturunannya yang perang awalnya dengan Girisawardhana, anak pertamanya. Ini tadi kita nyampe Suraprabawa, Raja Majapahit ke-10. Dia menikah dengan Sripura, yaitu seorang Bre dari Singhapura. Singhapura itu bukan Singapura ya, dia ada di Tulungagung kalau nggak salah, Blitar kalau nggak salah, pokoknya di bagian bawah Jawa Timur lah. Itu menikah. Ketika dia naik tahta, apa yang terjadi? Yaitu 1466 naik tahta Suraprabawa, 1468 meninggalkan Trowulan dan memerintah Majapahit dari Daha. Kemudian pada 1473, artinya 5 tahun kemudian ya, baru mengeluarkan Prasasti Pamintihan. Kemudian setahun kemudian setelah Prasasti Pamintihan, dia meninggal karena kalah oleh Kertabumi. Pernikahan Sripura dan Suraprabawa menghasilkan 2 anak. Yang pertama Wijaya Karana, anak kedua adalah Girindrawardhana. Nanti yang naik tahta itu Girindrawardhana karena ada sebabnya. Dan kalau diperhatikan ini Suraprabawa ini Raja Majapahit ke-10, tapi Girindrawardhana ditulis Raja Majapahit ke-12. Nah, siapa yang ke-11 dan kenapa Girindrawardhana bisa naik tahta, bukan Wijaya Karana yang anak pertama? Nah, ini tadi adalah keturunan dari Rajasawardhana yang seharusnya Bre Kahuripan menggantikan. Tapi Bre Kahuripan ini dikalahkan oleh Girisawardhana, kakak dari Suraprabawa ya. Dia dikalahkan. Sehingga tidak jadi raja. Anaknya ada 5. Bre Kahuripan, Bre Lasem, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan yang paling kecil namanya Kertabumi. Nah, ini nanti yang memberontak itu ini, yang perang. Dia jadi Raja Majapahit ke-11, kenapa? Nanti ada sebabnya. Oh, bisa disebut Raja Majapahit ke-11. Nah, pada 1474, Girindrawardhana berhasil mengalahkan Kertabumi sehingga dia naik tahta. Itulah kenapa bukan Wijaya Karana. Ya. Nah, Kertabumi sendiri disebut Raja Majapahit ke-11 karena 1468 berhasil mengusir Suraprabawa dari Trowulan sampai 1474. Tapi Suraprabawa tetap disebut Raja Majapahit. Jadi ada 2 Majapahit, Majapahitnya Kertabumi sama Majapahitnya Suraprabawa. Pada tahun yang sama dua-duanya meninggal, Suraprabawa dan Kertabumi. Suraprabawa dikalahkan Kertabumi, Kertabumi dikalahkan Girindrawardhana, sehingga yang naik menggantikan adalah Girindrawardhana. Kemudian setelah itu Majapahit runtuh. Itu tentang silsilahnya. Kita memasuki babak selanjutnya, yaitu strategi Suraprabawa. Ini ada hubungannya nanti. Kita akan mempelajari
mengenai wilayah Suraprabawa, sehingga kita tahu kenapa kok Suraprabawa itu mengeluarkan prasasti Pamintihan. Yang coklat ini juga Madura ya, mungkin. Saya tidak konsentrasi yang di Madura, saya hanya di Jawa Timur aja dulu, yang di Pulau Jawa. Jadi yang di Pulau Jawa, bagian Jawa Timur yang warna coklat itu wilayah Majapahit. Tapi yang sebelahnya itu bukan, karena itu Belambangan ya. Nah, kenapa ada garis-garis itu? Garis-garis itu adalah wilayah-wilayah Bre di kisaran tahun saat Suraprabawa menjadi Raja Majapahit. Tadi sudah diceritakan, dia awalnya adalah Bre Pandan Salas. Pandan Salas itu posisinya ada di Jawa Tengah. Jadi kalau ada yang ngomong itu di Bojonegoro Gunung Pandan, nggak tahu sumbernya dari mana ya. Jadi ada di Jawa Tengah. Dia tadi diceritakan pada 1466 menjadi Bre Tumapel. Nah, yang hijau itu Tumapel. Sekitar Malang kalau nggak salah, Tumapel. Dia jadi Bre Tumapel. Ini nanti juga menjadi penyebab kenapa ada pendapat bahwa Kabalan itu ada di Malang. Jadi penyebab. Tapi nanti ya. Dia menjadi Bre Tumapel. Kemudian juga Raja Majapahit. Nah, hijau semua dia. Dan memerintah dari Trowulan. Itu lokasinya Trowulan, Mojokerto, yang berwarna hijau tua. Selain Bre Tumapel dan Raja Majapahit, Suraprabawa juga otomatis menjadi beberapa Bre. Tentu saja yang pertama adalah Bre Tumapel. Nah, dia di Malang, sekitar Malang. Kemudian dia menjadi Bre Kabalan. Nah, itu Kabalan di situ. Kabalan di situ. Kenapa kok bisa menjadi Bre Kabalan? Karena dia mendapat warisan otomatis dari raja sebelumnya, kakaknya Girisa Wardana. Nah, yang lainnya sudah ada pejabatnya, tinggal Kabalan aja yang belum ada pejabatnya, sehingga otomatis dipegang oleh Raja Majapahit. Siapa Raja Majapahitnya? Suraprabawa ya. Tuh. Nah, pada 1468 ada serangan dari Bre Kertabumi. Nah, itu yang kuning ada dibagi dua ya. Yang wilayah Kertabumi yang dekat di Jawa Tengah, satunya adalah Trowulan. Jadi 1468 Bre Kertabumi menyerang Istana Majapahit di Trowulan dan berhasil menguasai Trowulan. Dan ini yang kuning-kuning adalah wilayah sekutu, bukan sekutu sih, wilayah-wilayah yang boloan sama Kertabumi. Bisa disebut dia menguasai ya, karena yang memimpin penyerangan adalah Kertabumi. Itu otomatis Trowulan, pusat kerajaan Majapahit, dikuasai. Kemudian Tuban, ini sebenarnya Bre Tuban, tapi Bre Tuban waktu itu kosong dan dijabat oleh Bre Kahuripan. Nah, ini Bre Kahuripan. Kemudian berikutnya adalah Bre Mataram, tanah Mataram. Itu dikuasai. Kemudian Pamotan dan beberapa wilayah lain lagi ya. Tapi saya fokusnya di sini yang di sekitar Suraprabawa. Pamotan. Kenapa kok bisa jadi bolonya? Karena ini Bre-nya dijabat oleh saudara Kertabumi yang saya sebut tadi, anak dari Raja Sawardana. Sehingga otomatis dia boloan ke Kertabumi, tidak boloan dengan Suraprabawa. Akibat serangan itu Suraprabawa pindah dari Trowulan ke Daha. Nah, itu lokasi Daha yang ada panahnya tuh di Kediri. Dan memerintah dari situ Majapahit. Oh ya, ceritanya seperti itu. Kemudian ini yang peta tadi, yang kuning Kertabumi, yang hijau itu
Suraprabawa dan saudara-saudaranya dan anaknya. Jadi yang di bawah Daha itu punyanya Girindra, terus di bawahnya Girindra itu punyanya istrinya, ya, seperti itu. Pokoknya saudara semua. Kecuali yang di Kabalan. Kabalan yang di atas itu belum ada bre-nya. Nah ini belum ada bre-nya. Kalau dilihat gambarnya dia kecepet dewe, dicepet, sehingga mungkin waktu itu Suraprabawa menganggap tanah Kabalan terancam, bisa-bisa direbut oleh Kertabumi. Nah, karena itu pada 1473 Suraprabawa Majapahit lah menunjuk Arya Surung untuk menjaga tanah Kabalan. Dia menunjuk Arya Surung. Ini strateginya. Arya itu jabatan ksatria, masih saudara tapi jauh dengan Suraprabawa. Kemudian Surung itu nama daerahnya, daerah asalnya. Jadi ksatria dari Surung. Ditunjuknya melalui prasasti Pamintihan yang salah satu isinya menghadiahkan separuh tanah Kabalan. Nah, yang lingkaran yang kotak merah itu tanah Kabalan. Nah, untuk menjaganya itu separuhnya dikasihkan Arya Surung ya. Tapi Suraprabawa tidak melepas jabatan Bre Kabalan. Artinya wilayah yang dihadiahkan itu masih dalam wilayah di bawah wilayah tanah Kabalan. Arya Surungnya masih menjadi bawahan dari Bre Kabalan. Jadi dia tidak bisa langsung menjadi setara. Nanti ada itunya apa? Pengaruhnya. Nah, setahun kemudian Kertabumi menyerang Daha. Suraprabawa terbunuh di dalam istana. Tapi pada saat yang sama Girindra menyerang Kertabumi dan menang. Yang otomatis Girindra naik tahta. Dan berapa tahun itu? 26 tambah 18. 44 tahun kemudian Girindra wafat dan Majapahit runtuh. Jadi sebenarnya prasasti Pamintihan itu strategi Suraprabawa agar tanah Kabalan tidak dikuasai, alias ada yang jaga. Karena sebelumnya tidak ada yang jaga dia sendiri kan Bre Kabalan. Tuh ya. Tapi ternyata Kertabumi tidak menyerang Arya Surung, masih harus dipancing, tapi menyerang Daha. Nah, itu. Jadi Arya Surung ini masih saudara jauh, darah biru dia, dari daerah yang bernama Surung, yang dikuasakan separuh tanah Kabalan oleh Bre Kabalan alias Suraprabawa yang juga Raja Majapahit. Tapi Suraprabawa tidak memberi jabatan Bre kepada Arya Surung karena nggak boleh. Sehingga wilayahnya tetap bagian dari tanah Kabalan. Tuh. Jadi kalau ada pendapat Kabalan di Malang, nanti ada bagian lain yang akan lebih menjelaskan lagi. Itu mungkin karena Suraprabawa menjabat Bre Tumapel di Malang. Nah, Suraprabawa itu waktu itu jabatannya dua, Bre Tumapel dan Bre Kabalan. Sehingga mungkin itu yang miss. Padahal kalau dari hasil riset kami, Kabalan itu letaknya di yang hijau-hijau. Berikutnya adalah tentang Desa Pamintihan, tapi bersambung ya. Terima kasih, kita nantikan sambungan berikutnya.